asmara. Dulur-dulur para pamidhanget RRI Saluran Budaya Malang, kula Nurbayan ngaturaken sugeng midhangetaken siaran saking RRI Malang Saluran Budaya gelombang 105,3. Salam seduluran. Yo, dulur-dulur sing penting pokoke joget yo. Salam budaya, salam seduluran selawase. Pokoke joget. Mumpun kesupen monggo midhangetaken saluran budaya kalian kula Cak Nurbayan. Ra kenal penyanyine, ra ngerti penciptane. Pokoke joget. Pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget, pokoke joget. Suara saya terdengar?
Radio Tanggap Bencana. Para pamireng RRI Sentral Budaya, monggo sareng midhangetaken acara menika. Kula Efri Endika ugi penyanyi Jawa, tumut uri-uri budaya punika. Para pamireng RRI Malang Sentra Budaya, kula pun Efri Handika, pelantun lagu Malang Panjen Rame. Sumangga midhangetaken acara salajengipun. Nuwun. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Malang. Seperti biasa mengawali jumpa kita di kesempatan siang hari ini, saya berharap dan berdoa tentunya ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Kalaupun ada yang kurang sehat, semoga cepat pulih kembali ya, dan tentunya aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan bisa dijalankan kembali. Nah, Kiprah Indonesia bersama saya Yuni ini hadir ke ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan saya ya dengan narasumber, yaitu Bapak Insinyur Heri Budianto MSA PhD dari Universitas Merdeka Malang. Tentang apa? Ini tentang penggunaan sumber energi listrik ya, menggunakan fotovoltaik di Desa Sutojayan Kabupaten Malang ya. Seperti apa? Nanti penjelasannya akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Heri Budianto MSA PhD, dan saya akan menyapa dulu Pak Heri. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Yuni. Iya, kabar baik Pak Heri? Ya, baik. Iya. Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di sajian Kiprah Indonesia ini. Dan pastinya Pak Heri ini akan memberikan informasi atau ilmu-ilmu yang sudah diterapkan ya Pak Heri ya, kalau kemarin di Desa Sutojayan Kabupaten Malang ya. Nah, tentang Insyaallah. PKM perikanan kolam ikan terpal menggunakan sumber energi listrik fotovoltaik di Desa Sutojayan Kabupaten Malang. Bisa dijelaskan dulu ini tentang hal ini Pak Heri, silakan. Iya, baik Ibu Yuni dan para pendengar RRI sekalian. Jadi salah satu program pengabdian kami, jadi saya dan beberapa teman dosen serta dibantu ada 10 mahasiswa. Dari arsitektur ada 6, kemudian dari elektro ada 4, yang sama-sama kita melakukan program kemitraan masyarakat. PKM itu singkatan program kemitraan masyarakat. Kita membuat kolam ikan terpal sebanyak 3 di Desa Sutojayan, Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Kemudian untuk pemeliharaan ikan lele ya ini ya, ikan lele yang sistemnya intensif pada tebar ya, kita sebut menggunakan bioflok. Kemudian karena pada tebar harus ada aerator. Aerator itu yang menciptakan gelembung udara itu. Itu lalu lokasi ini kolam ikannya itu bukan di kampung, jadi di Taman Sutojayan, sehingga tidak ada listrik. Nah, oleh karena itu kita menggunakan sumber energi listrik yang disebut PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya atau energi listrik fotovoltaik. Jadi fotovoltaik itu sel surya atau panel surya yang merubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, sehingga masyarakat atau pengelola tidak perlu bersusah payah menyambung listrik dari PLN atau dari genset ya. Ini sudah tidak perlu membayar lagi. Jadi listrik didapatkan dari PLTS ini gratis. Ya. Iya, jadi untuk ini budidaya ikan lele ya, Pak Heri ya? Ikan lele. Jadi budidaya ikan lele dengan cahayanya dari energi listrik sinar matahari. Iya, Berarti itu di ruangan tertutup ya, Pak? Iya, terbuka. Jadi terbuka.
kolam terpal itu kolam berbentuk bulat ya, dari bahan terpal ya, tentu diperkuat dengan beton eser ya, besi beton. Kemudian ada 3 kolam, yang satu diameter 3 meter, jadi diameternya 3 meter, dalamnya 1 meter. Kemudian yang kedua itu diameter 2 meter, lalu dalamnya 1 meter juga. Mengapa dibuat 3? Karena ikan lele itu termasuk predator ya, istilahnya suka memakan yang lebih kecil, sehingga ketika umurnya 1 bulan itu harus dipilah ya, yang kecil disendirikan. Jadi ada kolam kedua, ketiga itu untuk memelihara yang lebih kecil ya. Ya perlu diketahui teknologi kolam ikan yang kita lakukan di Desa Sutojayan ini teknologi bioflok. Bioflok itu bakteri yang dipelihara untuk memakan sisa-sisa pakan ikan atau kotoran, kemudian membentuk gumpalan-gumpalan yang ini menjadi makanan ikan lele ya. Jadi hemat pakan. Kemudian pada tebar ya. Jadi yang diameter 3 meter, dalamnya 1 meter itu bisa dilepaskan 5.000 ekor. Biasanya tidak sampai 1.000 itu kalau kolam tradisional itu. Yang ini bisa 5.000 karena itu sistemnya bioflok. Kemudian untuk udaranya, karena padat itu kan udaranya harus oksigennya harus tersedia, jadi kita menggunakan aerator. Aerator digerakkan oleh listrik kan, listrik kita dapatkan dari pembangkit listrik fotovoltaik tadi. Oh, jadi ini bisa lebih banyak begitu ya, dalam satu kolam bisa sampai 5.000. 5.000, ya betul. Tetapi apa tidak berdesak-desakan ini? Tidak, Ibu. Memang ketika kita memberi makan luar biasa, kelihatan sangat banyak. Tidak, karena ukurannya 1 meter kubik itu 1 meter kali 1 meter, tingginya 1 meter itu bisa 1.000. Tidak berdesakan. Jadi ya memang padat, padat, tapi masih bisa bernapas lah ya istilahnya. Ya. Dan juga oksigennya harus kita suplai terus. Jadi karena kalau misalnya masyarakat kita ajak membuat kolam ikan yang konvensional, mereka sudah tahu, mereka sudah biasa, dan hasilnya tidak terlalu banyak. Jadi kolam bioflok ini hitung-hitungannya, Ibu, jadi kalau 1.000 ekor itu dalam 2,5 bulan itu bisa menghasilkan untung bersih itu 300.000. Jadi kalau 5.000 ekor itu kira-kira ya 1,5 juta itu. Sehingga kita sangat mengharapkan masyarakat itu melakukan budidaya yang pada tebar bioflok ini, sehingga hasilnya bisa dibandingkan. Jadi teman-teman, kita punya grup pemelihara lele. Jadi teman-teman itu membandingkan, biasanya kalau semeter persegi antara lele dengan tebu atau dengan padi itu hasilnya jauh ya, jauh sekali, karena dalam 5 meter persegi itu kita bisa menghasilkan dalam 2,5 bulan itu 1,5 juta. Jadi bisa, itu bersih ya, keuntungan, bukan penjualan. Karena kalau penjualan kan sekarang misalnya 20.000 per kilonya itu bisa 0,5 ton ya, hasilnya itu, atau paling apes
4 kuintal itu kali 20 sudah 8 juta. Jadi penjualannya bisa 8 juta. Nah, sehingga sangat menarik bagi pelaku-pelaku usaha ikan lele bioflok ini. Sudah banyak yang biasanya mulai dari 1 kolam, 2 kolam, lalu kebanyakan berkembang gitu. Berarti menggunakan bioflok ini bisa lebih cepat dipanen, Pak, dibandingkan dengan konvensional tadi ya. Iya, biasanya kan sampai 5 bulan. Ini 2,5 bulan. 2,5 bulan dengan keuntungan bersihnya 1,5 juta. Iya, keuntungan bersih 1,5 juta. Iya. Jadi kalau penjualan itu bisa sampai 10 jutaan ya dari tadi yang kita tebar dalam 2,5 bulan. Jadi hitungan ekonominya cukup menggiurkan. Iya. Kebetulan saya di rumah juga mencoba di 2 meter persegi, 2 meter kubik. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 2 bulan, menyenangkan. Jadi di samping di samping menghasilkan itu bisa juga untuk hiburan, iya. Bisa di halaman rumah itu bisa. Itu sudah saya lakukan di rumah di rumah saya sendiri. Ukuran 2 meter ya, Pak ya? Ya, 2 meter kali 1 meter. Jadi dibagi menjadi 2 kolam karena yaitu minggu kemarin kita sudah seleksi yang besar kolam 1, yang kecil kolam 2. Jadi jangan dikumpulkan nanti malah merugi kalau dikumpulkan, karena yang besar ini akan memakan yang kecil. Gitu. Sulit tidak, Pak, untuk budidaya ikan lele ini? Gampang sekali dan menyenangkan. Ya. Jadi memang tahap awal itu yang perlu kita siapkan. Jadi airnya itu diberi probiotik dulu supaya timbul tadi bioflok tadi. Jadi diberi garam grosok, kemudian diberi probiotik itu ada yang EM4, jadi isinya bakteri itu. Kemudian ditambahi molase supaya bakteri itu memakan molase itu tetes tebu. Jadi makanannya bakteri sehingga berkembang. Kemudian seminggu kemudian baru ditebar lelenya, bibit lele. Nah, kotorannya lele dan kotoran makanan itu oleh bakterinya itu dimakan, dirubah menjadi vlog itu. Jadi gumpalan-gumpalan yang ini menjadi makanannya lele. Oh gitu. Jadi kita tidak harus membersihkan airnya ya. Kemudian sampai dengan panen mungkin hanya beberapa kali ganti air gitu. Karena memang bakteri yang menghasilkan vlog ini terus bekerja sehingga kolamnya tidak berbau. Jadi kalau kolam berbau itu karena ada bakteri lain yang tidak positif lah istilahnya, yang merugikan. Nah, kemudian yang bakteri dari probiotik ini menguntungkan peternak lele ya, sehingga dia merubah kotoran maupun sisa makanan menjadi makanan bagi lelenya sendiri. Jadi nggak habis-habis itu, terus berputar gitu ya. Berarti kita memberikan makan itu cukup sekali saja mungkin ya, atau berapa hari sekali begitu? Tetap, jadi 1 hari 2 kali minimum. Kalau secara teori itu 3-4% dari berat badan. Jadi memang yang pembudidaya bioflok itu biasanya rajin menimbang, menimbang lelenya. Misalnya remaja itu 20 ekor 1 kilo gitu ya. Jadi makanannya itu 4% atau 3% dari berat badannya supaya tubuhnya
tumbuhnya cepat ya, 2,5 bulan bisa panen. Kemudian makanan lain yaitu dari vlog-vlog yang dihasilkan oleh bakteri itu. Jadi tetap makanannya ini, karena kalau terlambat ngasih makan itu nanti lelenya mencari makan sendiri, jadi yang kecil-kecil dimakan. Gitu. Jadi memang kanibal ini. Iya. Kanibal. Iya, jadi tetap diberi makan begitu, meskipun dari sisa-sisa makanan itu di ini lagi menjadi, ibaratnya didaur ulang lagi menjadi makanan lagi yang bisa dimakan oleh lele dengan sistem bioflok tadi itu ya. Iya, betul. Gitu. Ini menarik nih. Meskipun saya ini bukan ahli perikanan, saya arsitek ya. Arsitek tapi seneng budidaya. Iya. Nilai plusnya di situ. Dari saya juga sering diskusi dengan teman-teman sesama pengusaha perikanan, itu nilai plusnya dari PLTS itu. Karena aerator ini kan bekerja 24 jam, jadi tidak boleh berhenti. 24 jam harus mengeluarkan udara untuk lele tersebut. Nah, oleh karena itu kalau menggunakan listrik PLN itu nanti tagihannya akan bertambah gitu. Iya. Karena kalau biasanya kan lampu misalnya kita di rumah itu kan hanya 6 jam. 6 jam nanti pagi dimatikan, malam dihidupkan. Nah, kalau lele bioflok ini 24 jam. Memangnya memerlukan listrik dengan daya yang tinggi apa, Pak? Tidak tinggi, tapi continue 24 jam. Jadi aerator itu hanya antara 50 watt sampai 60 watt lah. 60 watt. Ya, tapi 24 jamnya itu yang membuat tagihannya biasanya lumayan. Iya. Ya, kita bayangkan kita menyalakan lampu terus-menerus, itu kan tagihannya akan besar. Sehingga dengan PLTS ini tidak menjadi beban lagi bagi masyarakat yang memelihara lele bioflok tadi. Jadi listriknya menggunakan ini tadi ya, PLTS tadi ya. Pembangkit listrik tenaga matahari. Surya, fotovoltaik itu banyak juga dikenal tenaga surya. Kalau umumnya mengatakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kalau di antara ya teman-teman ilmuwan itu biasanya fotovoltaik ya, untuk membedakan dengan karena energi listrik bisa juga dari dari sumber yang lain gitu. Ya. Jadi ini tenaga surya atau tenaga matahari begitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, fungsinya tadi untuk mengangkat air gitu ya? Menghidupkan aerator. Menghidupkan. Aerator itu kalau di akuarium yang mengeluarkan udara gelembung itu. Ya? Gelembung gitu ya? Iya, gelembung. Hanya kalau akuarium kan cuma satu selangnya ya. Iya. Kalau ini selangnya satu kolam bisa 6. Jadi 6 titik itu kita beri gelembung, termasuk juga akan menggerakkan airnya ya. Jadi dia supaya kandungan oksigen di dalam air itu tinggi. Kalau oksigennya kurang itu ikan kelihatan lambat geraknya ya. Kalau lele itu menggantung gitu. Jadi kalau dia menggantung, salah satunya itu adalah kekurangan oksigen. Kaitannya juga dengan pertumbuhan berarti ya? Iya, betul. Jadi kalau sehat itu cepat besar. Karena itu 2,5 bulan sudah kita bisa panen. Sudah dipanen, Pak, punya Bapak? Sudah. yang di Sutojayan ini kebetulan kita kita tambahkan 1 bulan karena dibutuhkan untuk pemancingan. Jadi pemancingan itu sudah memesan ke Sutojayan ke ke kolam kita
untuk nanti akan dibeli pemancingan. Karena kalau pemancingan itu harus besar, Bu. Jadi standar yang umum konsumsi di pasar itu 1 kilo isi 10. Nah, kalau pemancingan itu bisa 1 kilo isi 8 atau 7 gitu ya. Jadi lebih besar, karena kalau pemancingan kan orang seneng kalau lelenya besar ya. Bahkan untuk lomba itu kan besar-besaran. Nah, sehingga ini sudah dipesan yang di Desa Sutojaya ini panennya sudah tidak perlu pusing lagi karena sudah ada yang memesan. Di desa sebelah itu ada pemancingan yang membutuhkan lele yang beratnya kira-kira ya 7 ekor 1 kilo. 7 ekor. Kalau dipelihara lagi bisa 1 kilo 1 ekor. Iya, tapi makanannya menjadi boros. Gitu ya. Iya. Di Sutojayan sendiri banyak Pak yang memelihara? Tradisional banyak, Bu. Bahkan di Taman Sutojayan itu ada kolamnya juga yang tradisional. Jadi sebelum kami melakukan program PKM di sana, itu ada kira-kira 6 kolam di situ. Tapi tradisional dari tanah itu ya, seperti sawah digali, kemudian ditanami ya sedikit gitu dalam 100 meter persegi itu tidak sampai 2.000 lah. Jadi sedikit sekali. Padahal kalau hitungannya kan 1 meter kubik itu bisa 1.000. Nah, sehingga bisa 10 kali dari yang tradisional tadi. Nah, bisa 10 kali ini karena pengaruh dari PLTS tadi? Bukan, karena karena memang bisa dipacu dengan jumlah yang padat ya. Tapi syaratnya yaitu tadi oksigennya harus selalu tersedia. Jadi kalau dipaksakan banyak tapi tidak diberi aerator ya mati lelenya. Jadi oksigennya itu ya seperti kita bernapas itu kan perlu oksigen. Kalau kita di dalam satu ruangan itu banyak orang itu kan sesek gitu lah. Nah, itu karena salah satunya kan oksigennya kurang. Demikian juga ikan ya. Ikan itu bisa padat sepanjang oksigennya itu mencukupi. Jadi kalau kalau teoritis sih sebetulnya ada oksigen terlarut di dalam air gitu ya. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi kalau 1 meter kubik 1.000 ekor itu oksigennya harus selalu ditambahkan ya melalui aerator tersebut. Berarti tergantung ini jumlah ibaratnya penghuninya gitu ya, jumlah ikannya betul. Banyak berarti aeratornya juga harus besar begitu ya? Iya betul. Gitu. Jadi ini yang kita pasang kebetulan yang 60 watt ya, 60 watt itu bisa 6 selang ya, 6 selang. Jadi ketika kita hidupkan ya ini ya gelembungnya sangat banyak gitu. Kalau di akuarium itu kan biasanya hanya satu selang saja, jadi gelembungnya sedikit karena ikannya juga sedikit. Jadi memang tantangannya seperti itu. Kalau lele ini relatif kuat, Ibu. Jadi dibandingkan dengan nila ya. Nila itu juga ada yang bioflok. Namun kalau nila ini relatif sensitif gitu. Jadi aeratornya mati 1 hari itu nilainya bisa mati. Tapi kalau lele ini meskipun sehari dia mati ya, tapi masih hidup. Masih bisa bertahan gitu ya. Iya. Jadi beberapa peternak ini menggunakan teknologi yang sama tetapi untuk nila, untuk ikan nila. Jadi bergantung anunya lah.
bergantung seleranya atau bergantung hobinya ya. Ada yang suka lele, ada yang suka nila. Iya, makanya kalau saya lihat itu apa namanya ketika ikannya itu gerakannya lincah-lincah begitu, itu mungkin Ya. tergantung dari aeratornya juga ya. Iya, iya. Jadi ketika kita mau melihat kondisinya itu kita lihat saja kalau dia lincah ya, naik turun terus Iya. merenang, nah, itu berarti sehat. Tapi kalau menggantung, menggantung itu terus kemudian pasif ya, ketika dikasih makan pasif, nah ini salah satunya mungkin kurang oksigen atau bakterinya kebanyakan. Jadi bisa saja bakterinya itu kebanyakan, jadi memang harus dikurangi. Ada pengurasnya di kolam bioflok itu biasanya di tengahnya ada pipa yang kita cabut, pipanya itu akan ya berkurang ya, kita kurangi separuhnya lah kira-kira, lalu kita isi dengan air yang jernih ya, sehingga bakterinya tidak terlalu banyak. Kalau bakterinya terlalu banyak memang juga istilahnya membuat air keruh ya. Bioflak ini airnya tidak bening ya, tapi tidak keruh juga ya. Jadi warnanya coklat kehijauan. Jadi tapi tidak berbau gitu ya? Tidak berbau. Kalau berbau itu berarti kelebihan, kebanyakan lah. Kebanyakan. Biasanya para petani itu mengurangi volumenya, kemudian diisi dengan air yang segar ya. Separuhnya lah, separuh. Berarti tetap ada ukurannya ya cara penggunaan bioflok ini ya. Misalkan airnya berapa, kemudian biofloknya seberapa banyak gitu. Iya, ada sih pengukurnya ya kalau secara ilmiah. Ada ppm-nya itu. Iya. Tapi kalau dikira-kira bisa nggak Pak? Bisa dilihat misalkan airnya bisa sekian liter gitu ya. Dari kecerahannya itu kalau terlalu pekat ya, kalau terlalu pekat berarti terlalu banyak bakterinya. Kemudian kita ya upayanya ya mengurangi dengan membuka pipanya, lalu setelah berkurang kira-kira separuhnya kita isi dengan air segar gitu ya. Iya. Jadi juga indikasinya kelihatan juga kalau lelenya itu tidak bergairah untuk makan, di samping oksigennya itu kurang, juga kemungkinan karena kebanyakan bakterinya, kebanyakan biofloknya, sehingga memang harus hasilnya besar ya, kolam ikan bioflok ini besar, tetapi harus rajin gitu. Rajin itu ya tiap hari kita harus perhatikan ininya ikannya. Bahkan kalau ada alat ukur ppm sama pH meter ya. pH meter itu kita juga harus rajin gitu ya. Iya. pH-nya jangan sampai terlalu asam gitu. Iya. Airnya juga perlu diganti berapa hari sekali ini Pak? Sepanjang ini masih istilahnya biofloknya masih belum terlalu keruh, itu tidak perlu diganti. Oh gitu. Ya. Jadi ciri-cirinya kalau biofloknya sudah sangat keruh berarti itu airnya sudah harus diganti. Iya. Bukan diganti semua tapi dikurangi separuhnya, kemudian ditambah lagi separuh. Iya. Nah, kemudian ini juga bertingkat-tingkat ya. Jadi ketika kita menebar awal itu tingginya cuma 20 cm. Walaupun kita punya kolam itu 1 meter ya. Oh gitu. Ketika awal itu tingginya cuma 20 cm karena ikan kecil-kecil yang bibit itu kan tidak mampu berenang dengan kedalaman yang tinggi. Jadi minggu pertama masih 20 cm. Kemudian minggu berikut kita naikkan lagi permukaannya sampai semakin besar mereka membutuhkan volume air yang lebih banyak.
Gitu. Jadi tidak langsung ketinggian Penuh 1 gitu ya? meter gitu, karena ikannya tidak kuat, Gitu. karena air itu kan semakin dalam tekanannya makin besar. Nah, ini sehingga para peternak ikan itu memulainya dengan ketinggian yang pendek dulu 20 cm, kemudian minggu berikutnya bisa dinaikkan, minggu berikutnya bisa dinaikkan gitu. Iya. Jadi ibarat bayi begitu ya Pak ya? Betul. Ikan lelenya masih bayi. Iya, gitu. iya. Kasih airnya. Lain kalau tradisional ya, tradisional itu kan memang tidak terlalu diperhatikan ya. Iya. Jadi karena memang sedikit ya persentase yang ditebar itu sedikit, sehingga kualitas airnya memang relatif baik ya, relatif baik, tidak perlu ditambahi apapun, hanya dikasih makan cukup ya. Tapi ya itu tadi hasil per kubiknya kan beda ya. Iya. Kalau airnya itu bisa air PDAM atau bisa air Bisa. Jadi air sumur apa air tawar begitu? paling baik itu air sumur. Air sumur itu paling baik. Tapi juga dilihat pH-nya ya. pH itu jangan terlalu asam, kan standarnya 7 ya. Jadi di atas 7 basah, kurang dari 7 asam. Kalau terlalu asam juga harus ada ada semacam ditambahi garam, kemudian kadang-kadang ditambahi kapur ya, supaya tidak terlalu asam. Kapur dolomit namanya. Biasanya kita dapatkan di toko bangunan itu, supaya tidak terlalu asam. Kalau asam juga ikan itu juga tidak terlalu nyaman ya, hidup di di air yang asam, sehingga perlu ditambahi tadi garam, dolomit ya. Kemudian setelah itu diberi tadi molase sama probiotik tadi. Tak catat nih Pak. Molase probiotik ya. Iya. Probiotiknya kalau di pasar misalnya kita ke pasar burung itu kan banyak yang jual makanan ya, di situ juga menjual probiotik juga. Misalnya E4 itu untuk macam-macam, untuk tanaman bisa, untuk ikan bisa. Tapi sebenarnya yang untuk khusus ikan itu ada probiotik yang khusus ikan. Jadi biasanya sudah dicampur molase ya. Jadi tinggal dimasukkan ke kolam. Jadi tinggal beli aja probiotik untuk ikan begitu ya. Itu sudah kita tidak usah mengukur lagi ukurannya berapa gitu. Iya. Dan sebenarnya sedikit kok, 1 kubik itu hanya 1 tutup botol saja. Nanti dikasihkan ke kolam, dan dia akan berkembang sendiri. Gitu. Makanannya yaitu tadi kotoran ikan sama sisa-sisa makanan ikan itu. Jadi itu yang jadi makanannya bakteri itu. Iya. Kalau begitu enak sekarang kita mau budidaya ikan ya Pak ya? Oh iya, ada semua. Iya. Bahkan beli garam grosek itu ada juga di pasar burung ya, pasar burung itu. Jadi banyak di sana. karena perawatannya sudah tidak terlalu sulit, sudah ada bioflok tadi ya. Bioflok ya. Cuma ya inilah namanya juga masyarakat itu harus dirubah mindsetnya dulu. Jadi karena kalau budidaya lele biasanya itu kan paling ngasih makan sekali, sudah itu besok ngasih makan lagi, tidak perlu diperhatikan kualitas air. Jadi kalau bioflok ini sebenarnya yang penting adalah manajemen airnya. Airnya itu tadi terlalu keruh, kemudian terlalu asam dan sebagainya, itu harus dimonitor ya. Paling nggak 2 hari sekali lah kita monitor. Misalnya seperti hujan ya.
hujan itu sekarang mengandung asam gitu. Jadi harus sebetulnya yang baik itu ada atapnya Ibu. Meskipun atapnya itu dari plastik UV ya, tapi itu karena sekarang hujan itu bersifat asam, sehingga memang harus kadang-kadang harus diberi ya itu supaya tidak asam ya, diberi tutup ini ya atas atapnya. Iya. Kalaupun itu diberi dolomit tuh, diberi kapur dolomit. Gitu untuk menetralisir keasamannya begitu ya. Iya. Wah, senang sekali ini, saya jadi pengen mencoba ini nanti di rumah. Nanti konsultasi sama Pak Heri nih gimana. Punya Pak Heri sudah panen ya Pak Heri ya? Masih belum 2 bulan, tanggal 25. Jadi tanggal 25 1 bulan, ini 1,5 bulan. Waduh, sebentar lagi mau panen sudah dapat. Tahun baru kita akan panen. Membakar lele nanti. Kalau kepingin lihat juga boleh di rumah. Di skala kecil. Skala kecil. Ukuran berapa Pak Heri di rumah? 2 meter? 2 meter kali 1 meter. Berarti isinya ada berapa lele itu? Saya tebar hanya setengahnya ya, jadi hanya 1.000. 1.000. Lumayan nih kalau panen. Karena kalau kalau untuk budidaya ikan lele jarang yang gagal begitu ya Pak ya. Artinya yang mati itu mungkin tidak ada. Ada Bu. Jadi kalau salah manajemen air itu juga bisa mati Bu. Atau memberi pakannya itu kebanyakan itu karena lele ini rakus ya. Jadi berapapun dimakan sampai kadang-kadang perutnya gembung gitu. Kenyangan, mati gitu. Jadi harus. Ya, kadang-kadang juga kualitas air menyebabkan gembung juga gitu. Jadi memang airnya harus dijaga betul, jangan sampai terlalu keruh. Juga jangan sampai tidak ada probiotiknya gitu. Jadi harus dijaga supaya kualitasnya selalu baik gitu. Berarti di air ya yang harus diperhatikan ya. Manajemen airnya yang harus diperhatikan gitu ya. Tapi selama ini belum pernah gagal ya Pak ya untuk budidaya ikan lele yang di Sutojayan itu. Di Sutojayan ini beberapa waktu yang lalu ada musibahnya bukan karena itu, kecurian nih Pak. Ada yang kepingin lele barangkali ya. Gitu. Jadi bukan gagal karena mati tapi berkurang jumlahnya ya. Iya, ya mungkin ada yang kepingin membakar lele tapi nggak pengen pelihara. Jadi 2 hari yang lalu dikabari ada yang mengambil itu. Jadi ya begitulah. Memang susahnya kalau di tempat yang tidak ada penduduknya itu ya menjaganya. Kita sudah beri dinding aluminium keliling, cuma bioflok ini kan bersebelahan dengan greenhouse ya. Greenhouse yang dulu sebelum ini kan saya juga menyampaikan greenhouse yang menggunakan tenaga surya ya. Ini sama lokasinya Bu, di sebelahnya. Oh, di situ. Nah, jadi pencurinya itu masuk dari greenhouse karena greenhouse itu dindingnya dari insect net. Jadi dari plastik saja. Plastik yang berlubang-lubang untuk menahan insekta ya, serangga. Nah, dari situ masuk ke kolam. Terus kemudian panen sendiri. Ya begitulah, musibah lah di sini. Tapi masih ada. Jadi tidak semua diambil ya. Mungkin hanya untuk keperluan bakar-bakar lele sendiri. Ya. Padahal kalau begitu mendingan hubungi Pak Heri saja ya Pak Heri ya, menghubungi bagaimana cara budidaya ikan lele malah menghasilkan uang tambahan ya. Iya, kalau minta kan kita kasih juga sih. Kalau hanya
untuk sekedar makan siang atau apa. Iya. Tapi untuk di Taman Sutojayan ini memang nantinya untuk dipanen oleh masyarakat begitu? Ya, jadi kita bekerja sama dengan badan usaha milik desa, Ibu. Jadi namanya BUMDes. Di sana itu mengelola keuangan desa. Jadi 20% dari anggaran desa itu wajib dikelola oleh BUMDes. Nah, jadi sebetulnya kaya juga BUMDes itu. Sehingga kita bekerja sama dengan BUMDes untuk bisa berkelanjutan. Jadi artinya ini PKM ini kan hanya 1 tahun ya programnya. Setelah itu kita serahkan ke BUMDes. Dan alhamdulillah BUMDesnya itu respon ini sudah mau dikembangkan ya. Jadi tidak hanya 3 kolam saja, tapi nanti dikembangkan ya, karena BUMDes uangnya cukup banyak ya. Jadi harus diputar, harus dijadikan produktif gitu. Iya. Dan itu pastinya nanti untuk kembali ke masyarakat juga ya. Iya. Nanti masyarakat mungkin kalaupun membeli dengan harga murah ya. Biasanya pada tahap awal ya kita bagikan lah, bagikan ke PKK, ke Karang Taruna, ada kelompok wanita tani di situ, supaya mereka juga merasakan ini hasil dari kolam sendiri yang teknologinya bioflok gitu. Iya. Nah, untuk ini Pak, untuk penggunaan voltaik ini tadi, fotovoltaik tadi ya, ini kan tenaga surya. Ini kan sekarang musim mendung nih. Apa masih bisa berjalan Pak kalau tanpa ada matahari? Iya, alhamdulillah. Jadi ini peka, cukup peka. Jadi kita menggunakan ada 4 keping di sana, 4 keping, satunya 100 watt WP ya, kalau di istilah teknisnya itu bisa menghasilkan untuk bisa ditampung menjadi 1000 watt lah kira-kira. 1000 watt per jamnya itu bisa menampung 1000 watt. Nah, kemudian ada baterainya juga. Baterainya itu kita pasang 4 di situ. Termasuk untuk hidroponik, karena ini satu, power banknya 1, jadi 4 itu untuk hidroponik maupun untuk bioflok itu. Jadi ini selama ini sudah 3 bulan ya, tidak ada kendala, terus menyala terus itu 24 jam, karena disimpan di baterai. Terus meskipun mendung masih masih ada arus listrik yang masuk ke aki. Kecuali kalau gelap sekali ya, atau malam ya, memang tidak menyerap sinar kan. Tapi kalau hanya mendung itu masih menyerap sinar matahari, walaupun tidak maksimum. Nah, terus disimpan di aki. Jadi fungsinya aki itu untuk dipakai selama 24 jam itu. Gitu ya. Jadi kalaupun jangankan mendung malam pun berarti tetap masih bisa jalan itunya ya Pak ya? Iya. Karena listriknya tersimpan di aki. Jadi malam pun sepanjang aki ini masih terisi ya terus dia akan akan memberikan arus listrik ke aerator tadi. Berarti itu arusnya itu tetap jalan dan tersimpan di aki tadi, artinya kan tidak pernah kehabisan energi listriknya ya Pak ya? Alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kehabisan. Jadi kalau hanya dipakai untuk hidroponik sama bioflok ya, karena kecil sih tenaga yang dibutuhkan hanya 100 watt saja. Sementara akinya itu bisa menyimpan sampai 1000 watt. Jadi masih sisa lah, sisa powernya ya. Sehingga 24 jam
bekerja pun tidak masalah. Iya, karena sudah ada penyimpanan energi listriknya ya, Ya, dari situ. ya betul. Iya. Nah ini memang apa ya? Ada loncatan teknologi bagi Ya. masyarakat di desa ya. Mhm. Desa itu kan tadinya hanya mengenal listrik dari PLN, Iya. nah, kemudian kita berikan PLTS itu memang mesti diberi pembelajaran juga, Iya. cara merawatnya. Mhm. Kalau ada problem ya, mungkin konslet atau apa itu ya kita beritahu lah masyarakat cara-caranya. Mhm. Untuk ini Pak, kemungkinan ada terkena sambaran petir begitu? Ya, ada ininya Bu, ada proteksinya. Oh, ada proteksinya. Ada switch proteksi. Mhm. Untuk Jadi aman petir. ya Pak ya kalau ada petir. Ya, insya Allah aman. Hanya ketika tersambar kan Ya. itu proteksinya turun ya, menunjukkan turun gitu harus dinaikkan lagi. Nah, itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Mhm. Jadi awalnya ini untuk budidaya sama apa tadi hidroponik dulu ya Pak? Ya, betul, hidroponik. Di tahun lalu kan kita Iya. kita mulai membangun hidroponik itu. Iya. Kemudian ya alhamdulillah kita ajukan lagi. Ini kan didanai oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi Iya. uangnya semua dari pemerintah, dari kementerian tadi, Dikbud-Ristek ya. Kemudian kita istilahnya hanya sebagai jembatan untuk Iya. membantu masyarakat. Mhm. Tapi yang istimewa adalah teknologinya itu, Iya. PLTS, karena di tempat lain, di desa-desa lain itu tidak ada gitu ya. Sehingga ini merupakan kebanggaan bagi Iya. masyarakat Sutojayan juga. Jadi Pastinya. mereka punya perikanan dan pertanian Mhm. menggunakan PLTS. Iya. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk bayar listrik ya Pak ya? Nol Bu, sudah tidak Iya. perlu bayar lagi gitu. Jadi tagihannya nol gitu. Iya. Tapi nanti mungkin bisa berkembang Pak, mungkin mencari wilayah-wilayah yang belum punya aliran listrik dari PLN. Nah, Ya, ini ini bisa dijadikan Iya, betul. listrik rumahan ya Pak ya? Ya, bisa Bu, bisa. Iya. Jadi kalau hanya untuk rumah tipe kecil saja mampu dengan ini gitu. Iya. Sambil bertani, Iya. perikanan juga untuk keperluan listrik di rumahnya gitu. Iya. Bisa. Nah, itu kita harapkan nanti Pak Heri nanti bisa hunting ke wilayah-wilayah terpencil untuk menerangi Iya. satu wilayah melalui fotovoltaik ini ya Pak Heri ya. Ya, sebetulnya sudah ada 3 lokasi Bu sebelum gitu. di sini. Jadi yang pertama di Dampit ya, di Gerangsil, Mhm. Kampung Bunga Gerangsil itu greenhouse dengan PLTS juga. Kemudian tahun kedua itu tahun 2020 itu di Kanigoro. Kanigoro itu kita pasangkan PLTS juga. Di situ juga hidroganik ya, bukan hidroponik tapi hidroganik. Kemudian yang ketiga dan keempat ini di Desa Sutojaya. Jadi kita punya pengalaman memasang PLTS di desa-desa pertanian sebelum di Sutojayan ini. Iya. Wah, senang sekali saya dengar ceritanya Pak Heri ini dengan pastinya memberikan pengabdian kepada masyarakat ya Pak Heri ya, menerangi. Menerangi tidak hanya dengan ilmu tetapi juga dengan cahaya ya. Dan sayang sekali kita harus mengakhiri obrolan kita Pak Heri. Tidak terasa ya. Iya. Ngobrolnya senang, asik sekali dan apalagi tadi berbicara keuntungannya, wah ini sangat semangat jadinya. Terakhir sedikit saja Pak Heri, ada yang ingin atau yang belum tersampaikan? Oh iya, baik. Jadi untuk masyarakat baik di kota maupun di desa. Jadi sekarang ini eranya kita untuk
bertani atau berternak perikanan dengan menggunakan teknologi yang baru lah, terutama untuk anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu kan kadang-kadang tidak mau terjun di bidang pertanian atau perikanan. Ternyata dengan ini, dengan bioflok yang dengan PLTS ini ternyata tidak sulit ya, tidak soro lah. Dan jadi petani dan peternak itu tidak sengsara, tapi harus rajin itu ya. Ulet ya Pak ya? Iya betul. Iya, seperti ini sudah dicoba sama Pak Heri di rumah. Ternyata iya betul, alhamdulillah. Karena saya harus praktek sendiri supaya bisa cerita. Iya, tidak sulit ternyata sekarang untuk budidaya ya. Pak Heri, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Dan mohon maaf kalau ada yang keliru atau salah ya di dalam penyampaian saya. Iya, sama-sama Pak Heri. Saya pun mohon maaf kalau misalkan ada sesuatu yang kurang berkenan ya Pak Heri ya. Sama-sama. Kita akhiri kebersamaan kita di sajian Kiprah Indonesia, obrolan kita. Pak Heri, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu tadi obrolan saya dengan Pak Heri. Senang sekali dan menarik sekali ya obrolannya tentang budidaya ikan lele dengan menggunakan sumber energi listrik ya, fotovoltaik atau tenaga surya, dan juga tadi sistem bioflok sudah disampaikan oleh Bapak Insinyur Heri Budiono, MSA PhD. Semoga bermanfaat apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan saya Yuni undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.